Mana Foto 12 tahun berkarya. Siap. Halo Mas Mana. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lama banget ya kita nggak podcast lagi ya. Lama banget ya kita nggak ini ya. Nggak bersua. Terakhir itu kan di Waduk Cengkelek kan kalau nggak salah. Oh iya di ini ya View Mbah Kakung ini ya. Itu Mbah Kakung. Udah lama banget itu. Nah itu apa program yang baru sekali jalan tuh sayangnya Mas. Oh iya. Teng Cerit. Teng Cerit ya. Itu ya programnya. Teng cerita. Kalau ini apa programnya? Ini kita mau cerita tentang Mas Mana Foto yang ternyata sudah 12 tahun ya Mas berkarya motret. 12 tahun 2012. 2012 ini 2024. 2024. Wah, suwe banget ya. Ya lumayan. Itu ibaratnya anak sekolah itu kan udah lulus atau SD. sudah SD sampai SMA. SMP. Oh, iya. SD 6 tahun. Oh iya benar. SMP 3 tahun. 3 tahun ya. SMA 3 tahun. Dari kuliah berarti dia. Aku motret dari kuliah. Enggak, maksudnya gini, perjalanan ini ibarat pendidikan dasar, menengah, atas. Nah, ini menuju jenjang perkuliahan ya. Kuliah. Nah, ngepasnya waktu itu kan pas Mana masih kuliah juga. Ya, masih kuliah. 12 tahun ya Mas. 12 tahun. Iya Mas, perasaan nih 12 tahun motret itu. Ya seneng suka duka ya, maksudnya banyak hal yang mewarnai setiap perjalanan karir. Yang mulai dari dulu tuh cuma pengen, karena aku basicnya supporter bola. Supporter bola. Terus delala suka kamera, suka motret, bukan suka kamera, suka motret. Terus akhirnya motret apapun toh. Terus suka bola, punya apa keinginan kapan ya aku bisa motret sepak bola, apalagi Persis ya. Dulu kan sering lihat Persis di stadion, nonton wartawan pakai lensa terus di pinggir itu. Wah, kok pengen ya kapan ya bisa motret, dan puji Tuhan menjadi perjalanan yang panjang akhirnya tercapai. Sampai sekarang ya Mas. Sampai sekarang. Malah tarafnya motret macam-macam cabang olahraga kan Mas Mana ya, bisa dikatakan. Sekarang malah nggak cuma olahraga, wedding juga. Oh ya, wedding juga ya. Terus ada di event-event juga, ada di segmen fotografi yang lain ya Mas. Ya, ada beberapa segmen itu. Jadi nggak cuma sport. Nah 12 tahun motret nih Mas, kan bisa dikatakan itu waktu yang nggak sebentar kan, lama termasuk kan Mas. Kayaknya belum di Solo Raya Mas Mana salah satu yang paling senior bisa dikatakan ya. Oh banyak, kalau yang banyak. Senior itu yang banyak. Maksudnya motret fun football gitu loh. Kalau fun football salah satunya ada Mas Ganden juga, ada Mas Lukman ya, Mas Lukman Astara itu juga udah lama. Terus ada Mas Davisa. Davisa itu juga sudah lama motret. Aku kenal dulu kan FG Sport Art itu ya. Itu satu grup, itu isinya adalah orang-orang yang ada di Manan, di Stadion Manan. Nah, namanya grup Sentel Ban Manan. Dulu grupnya namanya Sentel Ban Manan, isinya aku Davisa, Mas Gande dan lain-lain. Nah, terus akhirnya ya itu diubah menjadi sport art. Nah, karena yang senior ya orang-orangnya seperti itu, nggak kayak gitu. Sebenarnya banyak kalau wartawan konvensional yang senior itu banyak banget. Ya, kalau wartawan benar melimpah ya atau banyak ya. Jumlahnya. Banyak banget. Kalau foto salah satu yang menggeret saya untuk terjun di dunia sport foto atau sepak bola jurnalis itu salah satunya Mas Baktiar. Mas Baktiar itu Babe. Oh ya Mas Mana pernah cerita dulu ya? Ya dulu pernah cerita kan, yang menggeret saya itu kan Mas Babe di sambernyawa.com 2012. Awal mula itu ya itu dari motret Batik Cup. Batik Cup di Solo itu 2012. Itu delala aku kenal sama Mas Babe, ya bertanya motret bola itu seperti apa. Karena aku baru punya kamera 600D sama lensa tele yang 250. Nah, akhirnya ya situ mulai tanya-tanya, awalnya dari situ. Oke Mas Mana, kita kesempatan kali ini lagi ada di Mr. Coffee. Mr. Coffee. Tempatnya di mana nih Mas?
Dinggawanan ya kalau nggak salah ya. Gawanan ya. Colomadu. Colomadu. Keterangannya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Nanti teman-teman kita ada rekomendasi tempat kalau misalnya fotografer atau siapapun yang motret di sekitaran Colomadu. Di sini kan deket lapangan Gawanan ya. Deket. Atau dari arah Boyolali bisa mampir di sini juga. Mr. Coffee namanya. Ini salah satu spot kopi yang enak, kopinya enak dan ramennya. Ya. Mas Manap sering kesini berarti? Karena dekat sama rumah kan. Oh iya. Dekat rumah itu istriku kan seneng maem dan nyoba di sini ramennya enak. Oh ya, aku belum pernah nyoba malah. Coba. Aku lagi nyoba ini. Stiknya juga lumayan enak. Oh iya. Lain waktu mungkin lainnya meneh. Kalau yang suka kopi, di sini suka kopi yaitu enak kopinya. Harganya juga nggak begitu mahal. Terjangkau banget. Nah Mas Emal, 12 tahun motret ini Mas. Ya. Biasanya tiap tahun bertambahnya usia, istilahnya anniversary ya, ulang tahun. Ada perayaan gitu apa enggak? Nah ini yang ke-12 ini. Kalau perayaan secara ini belum ada ya, karena ngalir begitu aja. Cuma aku punya keinginan mungkin harusnya sih 12 tahun ini pengen membuat sebuah kayak pameran foto atau workshop fotografi. Mau aku rencananya seperti itu, cuma karena belum ada waktu, karena waktunya juga terlalu crowded dan ini juga liganya juga jadwalnya juga padat juga, jadi belum ada. Mungkin tahun selanjutnya. Aku target 2000, pokoknya 15 tahun berkarya. Aku ingin punya istilahnya kayak buku kecil gitu. Apa? Majalah bukan, buku foto. Buku foto ya. Sebutannya apa ya? Kalau sering dengar di Instagram ada buku foto Instagram dulu. Jadi dia menjual buku-buku foto, galeri-galeri foto. Oh ya, galeri mungkin ya. Simpelnya gitu ya, galeri. Mungkin 2000 berapa ya kalau 15 tahun? 3 tahun lagi 3 tahun lagi ya. Nah, itu mungkin mulai tak persiapkan untuk ke situ, sama nanti ada pameran foto atau workshop lah, pengennya seperti itulah pengennya. Karena aku juga pengen ketika kita punya talenta, kita juga harus punya share ke orang-orang, membagikan gitu ya, ilmu gitu seperti ini teman-teman. Nah, bener Mas, aku setuju banget. Kita itu kan fotografer ya, seniman ya. Ya istilahnya kita menjual jasa atau foto karya seni tadi kan. Jadi ibaratnya kalau kan seni itu sektornya banyak. Ini seni, terus di bawahnya ada musik, ada budaya, ada gambar, visual. Visual kan pecah lagi, ada video, foto, gambar, mural, animasi, macam-macam. Nah, kita fotografi kan. Nah, kalau ya teman yang paling terkenal tuh kan memang musik lah ya. Musik. Biasanya kan seniman musik itu dia buat lagu, buat karya, didengerin banyak orang. Benar. Nah, dia punya tanggung jawab buat menggelar show atau pameran konser atau konser. Biasanya launching album, single atau apa itu ada. Nah, aku juga berpikir seperti itu kemarin Mas. Fotografer harusnya ketika dia udah dikenal, dia udah berkarya, dia memamerkan kan, pameran tadi kan. Jatuhnya ke pameran. Pameran kan. Nah itu belum ada di Solo. Belum ada di Solo. Yang foto sport ya? Ya, foto sport. Kalau pameran foto konvensional seperti yang umum-umum itu sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget di Solo. Mas Raharjo juga sudah, pewarta foto juga sudah ada. Kita dulu waktu diundang ke mana? Ke tempatnya Pak Rudi itu kan ada foto galeri pameran foto juga ya dulu, itu juga bagus banget. Sang akar. Sang akar bener. Itu adalah konsep yang tak contoh juga, maksudnya menginfluence aku untuk aku pengen nih. Sebenarnya untuk pameran foto, aku dulu pernah pameran foto, tapi dari Sambernyawa. Jadi
di konsernya launching album Surakarta Record tahun berapa ya? 2016 apa 2017 lupa aku. Nah itu Sambar Nyawa mendukung acara itu, mensupport dengan pameran fotonya Persis. Jadi Sambar Nyawa buka stand pameran foto, terus yang ngisi foto-fotoku semua. Jadi kita menampilkan sekitar ada 15 sampai 20 berapa foto gitu. Puluhan ya? Ya. Itu hasil jepretan ketika Persis Solo berlaga. Nah kemarin ulang tahun Pasopati itu juga ngadain konser dan juga dia butuh support untuk pameran foto. Nah akhirnya aku ngasih beberapa foto untuk support acara tersebut. Jadi kasih sekitar 10 atau 15 foto gitu untuk ditampilkan di pameran foto tersebut. Foto yang monumental ya Mas ya? Ya, itu yang kalau yang terakhir itu emang aku pilih yang beberapa aksi-aksi heroik karena itu supporter ya, jadi tajuknya supporter, aku pilih beberapa aksi-aksi heroik yang dulu itu biasa terjadi tapi sekarang itu kayaknya nggak mungkin terjadi. Contohnya ketika Persis Solo pesta flare, sekarang nggak mungkin. Aturan kan karena Aturan nggak boleh. Ya. Terus kembang api, asap, bom asap, dulu biasa, tapi sekarang nggak boleh. Gitu. Ya. Itu saya tampilkan sebagai ya apa ya? Karena pameran foto juga salah satunya untuk mengingat sejarah dahulunya seperti apa. Benar. Dan foto itu kan menjadi Cerita. cerita terus itu harta karun bisa Ya, dikatakan kan. makanya. Sesuatu yang berharga itu. Dulu seperti apa sih atmosfernya di Manahan? Oh ternyata seperti ini. Sangat berbeda dengan atmosfer Manahan yang sekarang. Jadi mungkin bagi yang kelahiran 2010 atau yang gen-gen sekarang itu belum merasakan atmosfer yang smoke bomb, pesta flare. Nanti fotonya di share sini bisa ya? Bisa nanti tak kasih. Oke. Nah itu dulu itu biasa, tapi sekarang nggak mungkin, pasti disanksi kan. Iya betul. Aturannya udah berbeda. Udah ada aturannya. Gitu. Aku dulu nggak tahu kalau ada yang pameran supporter itu Mas. Hah? Ada? Aku nggak tahu. Aku taunya pas ketika beberapa teman-teman udah update, itu udah kelewatan. Nah, Iya, iya. itu yang hubungi juga temen kita dari foto yang fotografernya PJKWL itu siapa namanya? Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu itu salah satu yang ngurusin juga. Jadi Mas Wahyu itu kan sering kita ketemu di Manahan karena mereka kan fotografer DPP Pasopati Ya. yang mengurusi supporter dan lain-lain lah. DPP Pasopati ulang tahun, mereka ada kayak konser dan pameran lah. Saya sebagai wakil dari Sambar Nyawa mensupport acara itu dengan pameran foto dan komunikasinya juga sama Mas Wahyu gitu juga itu. Salah satunya itu. Mas Wahyu dulu sempat ajak ke sini belum mau. Oh iya. Pengen ngobrol-ngobrol Next, juga. iya, harus next sama Mas harus Wahyu. ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol foto kan. Ya. Sambat fotografer. Mungkin pengalamannya motret di Manahan waktu Persis Solo main itu kan juga bisa diceritakan. Iya benar. Dia kan setiap Persis tanding di Manahan selalu motret. Selalu, ya. Sejak apa ya akhir-akhir inilah ya Mas. Ya itu sambat fotografer. Katanya akhir-akhir ini banyak laki-laki itu nggak bercerita Mas. Yang buat gitu. Laki-laki tidak bercerita tapi sambat. Sambat. Buku iso trending menrame men. Tapi ya apike cerita kayak kita gini. Makanya ada sambat fotografi. Teng cerit. Nah, pamerannya berarti ditunda sih kan iki Mas? Ya, otomatis pameran ditunda karena terlalu sibuk untuk beberapa bulan ini Ya, ya. handle itu ya. Ya gitu. Handle beberapa job juga di liga ya. Ya maklum buruh kontraan. Ya.
Aku juga punya keinginan itu mas, pameran itu. Dan belum kesampaian. Ya siapa tahu suatu hari tahun depan atau mungkin nanti pas Mas Manam buat aku bisa ikut support juga. Aku tuh punya harapan fotografer, kan aku berkecimpungnya di ini ya, fun football, foto ini ya. Nah itu nanti aku juga rencana saat aku fotografer pameran foto itu, aku juga nggak sendiri. Jadi aku buka beberapa space untuk teman-teman Gitu yang ya. mau support acara bisa kirim foto, jadi kita bisa kolaborasi. Misalkan Mas Gul mau kirim foto, ya kita tampilkan di situ. Ini fotonya Gul, terus ini fotonya siapa, Mas Ganden atau siapa yang mau support, kita tampilkan di situ. Jadi nggak hanya foto saya aja, jadi kan bisa buat ruang juga untuk teman-teman fotografer untuk berekspresi. Belum ada soalnya di Solo ya mas? Ya belum ada. Mungkin di Jateng dan di Indonesia ya, yang maksudku foto sport. Kalau di Indonesia kayaknya udah ada. Jateng mungkin ya? Jateng. Karena kemarin itu kalau nggak salah Mas Randy dari FG-nya Satria Muda kayaknya udah. Oh udah pameran? Basket ya? Pameran, foto ya. Basket ya? Di mana itu mas? Jakarta. Oh di Jakarta ya? Oh ya ya. Nah kalau di Solo, di kota kita tercinta, hal-hal kayak pameran ini kan belum terbiasa kan mas. Orang opo kuwi kan. Ya. Bal-balan wae gitu. Ekosistemnya belum terbentuk kan mas. Karena emang rasa kita untuk mencintai sebuah karya itu kayak masih ya yang penting motret gitu. Jadi ketika ada implementasi seperti pameran foto atau mungkin kita ada workshop dan lain, kayaknya belum ada. Nah siapa tahu pameran kan biasanya monumental tadi ya, fase monumental kita. Aku sering lihat pameran, biasanya karya-karya fotoan dilelang juga mas. Ya. Biasanya yang mungkin itu biasa nggak berharga di laptop kita, pas dipamerkan ada pengunjung yang datang tertarik bisa beli, itu kan luar biasa juga ya. Aku ada beberapa foto yang Dibeli. Ya dibeli dan juga diminati juga lah. Kayak fotonya ini waktu Persis Solo juara Liga 2 promosi itu, Wahyu Tri Nugroho kan dia pakai baju Ferianto. Nah, itu foto saya. Salah satunya itu. Jadi minta foto, Mas, aku pengen foto ini buat penghargaan untuk mendiang Ferianto. Dan delalah kok ya foto waktu Ferianto itu kan kayak monumental banget. Jadi kayak memang ekspresinya dapat, gradasinya dapat, dinamikanya dapat, karena di belakang ada smoke bomb-nya itu kan. Jadi kayak ya bagus aja gitu lah. Terus akhirnya mereka mau, ya udah nggak apa-apa. Ini dipakai lah itu, dan seneng juga karyaku bisa diapresiasi. Terus waktu Ferianto ada tribut tuh Ferianto dipasang di Stadion Manahan, di screen-nya yang di besar screen itu ya? Dan itu aku ngerasa, wih keren juga ya. Keren ya. Jadi kayak ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika karya kita dipakai sama orang, atau karya kita bisa diapresiasi sama orang. Iya. Gitu. Tapi itu udah ada yang beli karya foto itu mas? Beberapa ada yang beli, tapi nggak mau sebutkan. Oh iya. ada yang beli. Ada ya. Ya itu mas, menghargai karya, Ya, setiap karya ya. Cuma ya belinya bukan yang ratus juta, juta-juta, tapi ya adalah buat istilahnya buat makan atau buat jajak wong. Ya, buat ditabung kan. Ya. Karo maam iki. Wah enak tiba ya ngono nih, stick ya. Iya, emang. Makanya aku kan dulu kan pernah ketika podcast kemana, Mr. Coffee ya enak soalnya. Ya. Aku dulu pernah ke sini, tapi belum beli ini. Belum. Cuma snack kan ya. Snack kan toh. Ini kayak suka ramen, enak ramennya. Favorit aku habis makan soalnya tadi. Ya. Gitu. Aku support yang pameran yang tadi mas, mudah-mudahan bisa. Ya, doanya aja. No, Karena
untuk menciptakan sebuah pameran itu butuh biaya yang nggak sedikit nggak ya. sedikit ya. Kita harus prepare tempat, ya kita juga harus prepare buat makannya. Masa ada tamu, Konsumsi ya. konsumsi kita kan otomatis ngundang-undang orang, undang beberapa ya. Istilahnya kalau kita punya duwe gawe, kita kan ngundang-undang orang kan, maksudnya kita ngundang mungkin teman seprofesi atau teman-teman deket, ayo datang. Nah itu kan otomatis kita harus ngasih, ya nggak kita makan atau apa, itu harus ada konsumsinya. Nah kemarin aku hitung-hitung, terus aku juga pengen buat workshop itu aku sebenarnya sudah mengantongi beberapa nama untuk ngisi workshop, dan beliau sangat support dan mau, tapi kita pending dulu. Mungkin untuk ke depan untuk rencana workshop mungkin bisa diselipkan ya kalau workshop ya. Di antara pameran itu kan. Kalau untuk workshop sama pameran, karena aku pengen nanti ketika aku udah 15 tahun ada workshop, ada pameran, terus nanti ada musik-musik kecil-kecilan gitu. Dan juga nanti aku sekalian launching buku. Jadi aku launching buku, bedah buku dan lain-lain. Rencananya begitu. Karena aku pengen launching buku, pengen punya satu buku karya. Kayak kamu kan waktu TA ya, bikin buku sendang-sendang itu loh. Umbul ya. Nah, aku terinspirasi juga. Ternyata ketika karya kita dibuatkan seperti itu, terus kita buat konsep seperti 15 tahun berkarya atau apa, itu oke juga gitu, karena belum ada. Nah itu salah satunya. Yang kedua itu menjadi juga tolok ukur kita dan mensyukuri bahwa ternyata sudah 15 tahun aku menjalani profesi ini, jadi bisa bersyukur dengan semua proses dari awal merintis sampai 15 tahun atau mungkin ya sekarang 12 tahun atau berapa tahun gitu. Aku pengennya seperti itu. Gitu. Jadi ada proses-prosesnya. Fotografi forever ya. Ya. Mikirnya selamanya kan itu nanti. Ya berkarya itu selamanya. Selamanya ya. Karena hobi. Berawal dari makanya, hobi. Hobiku tuh sebenarnya dua. Hobiku satu foto, yang dua bermusik. Musik ya. Ketika foto sudah menjadi sebuah hobi yang istilahnya tanda kutip untuk menghidupi, otomatis aku harus mempunyai hobi yang lain yang istilahnya aku juga pengen bersenang-senang dengan hobiku, yaitu ya bermusik. Makanya sering aku ngeband sama teman-teman selain habis motret, kayak kemarin motret, habis motret malam latihan di studio, ya ayo gas, karena seneng. Capek tapi nggak dirasain gitu. Karena seneng tadi ya, ya. seneng ya bener. Jadi capeknya hilang ya. Capeknya hilang. Oke, karena apa? Acara pamerannya belum bisa ya Mas ya. Ya kita doakan. Aku selalu support Mas, karena aku dulu berangkatnya juga dari situ Mas. Sekolahnya di seni kan. Ya aku banyak belajar juga. Sekolahan teori kebanyakan kan. Prakteknya di jalan-jalan, di lapangan, di gelanggang ke gelanggang, ketemu teman-teman kayak Mas Mana ini. Nah di yang acara apa? 12 tahun berkarya ini Mas. Kan Mas Mana buat event sepak bola ini ya. Ya ini sebagai apa ya, ucap syukur kita ya, kita buatkan event aja lah buat happy-happynan, fun-fun aja lah. Yang penting kita bisa bersyukur menikmati proses fotografi yang dari nol sampai sekarang itu bisa ada, tetap ada gitu. Kalau boleh tahu mungkin acaranya bisa di-share ke teman-teman. Acaranya tanggal berapa ya? Aku lupa. Lupa. Oh, tanggal 23. 23 itu hari 23 itu Sabtu ya. Di lapangan Pabelan. Belan. Dan nanti ada trofeo sepak bola, kan football aja. Ya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Lancar. Kan ya video juga. Iya, alhamdulillah. Kerjasama sama ya, Mana Foto, Goal. Mudah-mudahan nanti jalan karena cuacanya akhir-akhir ini kan hujan ya. Ya. Kemarin itu waktu itu juga hujan terus banget. Hujan es batu kan. Hujan es batu ya. Suka duka fotografi emang jadi fotografer bola emang hujan ya. Resikonya itu resikonya ya, hujan. Ya gitulah. Nah itu kan namanya kemana-mana ya. Ya kemana-mana.
Karena aku bingung kan, sebenarnya itu ide sebenarnya bukan untuk sepak bola. Lah buat apa itu? Itu sebenarnya channelku untuk pengen buat channel kuliner. Oh, kuliner, kemana-mana makan. Iya, bener. Jadi emang rencananya aku pengen buat konten sosmed yang berisikan kuliner. Jadi kemana-mana kuliner, kemana-mana makan. Terus akhirnya kemana-mana mabul kok kitanya oke juga gitu. Terus akhirnya ya udahlah sekalian sebagai tonggaknya tak buatin itu 12 tahun berkarya kemana-mana mabol. Jadi satu. Tapi nanti kelanjutannya nggak hanya di mabol, mungkin kemana-mana apa kayak bermusik bisa kita bikin event musik atau kemana-mana kita nge-gigs oke, atau makan oke. Sebenarnya tuh pengen buat konten untuk kuliner sebenarnya. Tapi dimasukkan ke bola kok enak juga, asik juga gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa jalan konsisten. Itu konsisten itu hal yang terberat. Maksudnya gini, apapun yang dilakukan itu konsisten itu menjadi hal yang harus tanda kutip dipertahankan karena emang berat konsisten itu. Di mana-mana pun mau menggeluti bisnis atau apa, ketika kita pengen berhasil apa ya pasti konsisten, harus konsisten gitu. Oke, jadi nanti eventnya sepak bola tanggal 23 di Sabtu ya Mas? Sabtu. Nanti kan atemnya udah ada semua itu kan? Oh udah. Kita udah ada tim semua, dari timnya itu nanti dari Healthy Football, Forenzo, sama satunya apa ya, lupa aku. Lupa ya, nanti di ini aja. Iya, dicek lagi. Kan itu besok insya Allah juga tayang di YouTube-nya sini juga ya. Siaran tunda. Nanti ada YouTube. Oh, yang satunya Bendo FC. Oh iya. Bendo FC. Nanti wasitnya Arifar. Yang komentator nanti Suroto Linggis ya. Arifar itu dulu pengen tak ajak ke sini juga belum mau itu wasit gayeng juga ya. Wasit gayeng fenomenal kan. Fenomenal hits. Wasit lucu juga kan. Salah satu makanya kemana-mana mabul tuh pengennya ya gor lucu tak. Ya namanya fun kan. Iya. Nah Mas Amana 12 tahun kan. Dari 2012 sampai 2024. Dari sekian tahun itu Mas, paling sulit itu di fase mana? Terus paling enak itu di tahun yang mana? Kalau di paling sulit sama paling enak itu nggak bisa menjadi patokan ya. Karena setiap musim itu selalu ada hal yang sulit dan hal yang enak. Yang sulit mungkin pas babat alase ya, istilahnya ketika kita motret dengan ya kamera yang dulu kan aku punyanya 600D kan. Entry level ya? Entry level, terus 55 250, terus akhirnya motret. Aku masih ingat motret timnas Indonesia U23 melawan Timor Leste U23 itu di Stadion Sleman. Magwo. Aku masih pakai entry level. Penerangannya Stadion Sleman juga kan dari sisi kiri kanan aja. Otomatis kalau dari belakang gawang agak belang kan. Jadi emang masih kurang, apalagi teman-teman yang lain sudah pakai kamera yang wah gitu. Ya emang minder dan emang, tapi ketika itu aku juga belajar karena Mas Nuno juga bilang nggak apa-apa, yang terpenting itu adalah hasil. Jadi kembali ke konsep man behind the gun tadi lah yang aku selalu pegang sama Mas Nuno itu. Apapun gearmu, apapun kameranya, kamera tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Apapun kameranya tuh nggak ada yang jelek, apapun lensanya tuh nggak ada yang jelek. Yang bikin bagus itu ketika kita berhasil memotret sebuah objek dan objek itu menjadi sebuah value. Nah itu menjadi, ya value-nya macam-macam. Value itu nggak sekedar hanya uang, tetapi bagaimana value itu foto atau karya kita bisa bercerita. Oh ternyata dulu seperti ini ada ceritanya. Itu makanya suka dukanya seperti itulah. Dulu aku minderan, tapi
karena ada mentor-mentor yang selalu menguatkan, akhirnya yaudah ongoing aja, step up demi sedikit. Terus sampai 12 tahun bisa konsisten tuh apa Mas? Sampai sekarang itu? Ya biasanya tetap berkarya. tetap berkarya, semangat ya itu menjaga biar aku tetap berkarya gitu. Ya tetap motret. Tetap motret. Susah ya tadi. Karena apa ya? Ketika kita cinta sama satu hal, kalau ibarat kata lah, aku seneng bal-balan, hobinya bal-balan. Otomatis nggak mau kan harus ya bal-balan terus. Ya itu sama. Ketika aku cinta sama motret dan aku suka motret bal-balan apalagi, ya udah setiap tahun motretnya bal-balan, ya seneng gitu. Bosen ya tetap seneng. Tetap ada ya bosen Tetap ada, pasti ada pose di mana kita jenuh atau pasti ada. Cuma balik lagi ketika aku jenuh sama foto, aku pasti larinya ke musik. Nah, ketika aku bermusik terus aku lama nggak misalkan motret, sekali motret tuh aku jadi fresh. Kalau aku seperti itu. Nah, aku pernah di fase beberapa waktu yang lalu itu pengen berhenti motret Mas. Kenapa? Sebagai profesi. Jadi aku di fase beberapa waktu lalu jatuh, nggak jatuh banget sih. Cuma ngerasa kok aku motret agak sepi, terus banyak kompetitor atau jasa vendor yang baru. Terus di situ timbul persaingan yang nggak begitu sehat gitu. Misalnya saling membanting harga, sliding men-tackle klien dan lain-lain gitu. Nah, ngepasi kameraku tuh trouble waktu itu Mas, trouble, terus belum bisa diservis, belum bisa normal, lensanya juga trouble. Saya sampai mikir apa saya berhenti motret sebagai profesi ya, apa aku nyari profesi lain aja ya, fotonya untuk hobi aja. Aku sempat di fase merenung beberapa hari gitu Mas, terus aku nggak boleh berhenti karena aku istilahnya babat talasem ora gampang kan Mas. Mengembangkan sejauh ini mosok ono kerikil ini aku mandek gitu. Aku harus lebih semangat kan, kerikilnya diresik disapu kan, baru melaku meneh gitu. Ya itu salah satu juga sandungan-sandungan itu harus ada ya, emang ada. Aku ya pernah waktu aku nggak punya kameraku rusak dan lain-lain. Emang dia karena mau nggak mau aku harus motret, otomatis aku harus pinjam sana sini, sewa sana sini juga. Aku juga pernah nyewa sana sini, nggak punya kamera, akhirnya sewa, ya emang akhirnya pendapatan jadi nggak full ya, tapi ya mau gimana lagi karena sudah tuntutan dan ya udah harus berjalan juga. Nah, aku dengar cerita dari Mas Mana dulu. Mungkin belum banyak teman-teman yang tahu. Mungkin kalau enggak, ini kita share aja. Jadi Mas Mana itu motret di fase COVID kalau nggak salah kan? Di fase COVID, yang mana itu banyak sektor yang gulung tikar kan, sepi kan karena COVID. Tapi ternyata fan football naik kan? Naik, Mas Mana mungkin dapat order banyak kan? Dan punya tabungan. Uang dari tabungan itu buat merit kan, buat menikah. Bener. Jadi waktu COVID itu sebenarnya bukan fan football. Oh, beda. Bukan. Jadi liga. Jadi waktu pandemi itu semua segmen bisa dikatakan down. Nah, terus akhirnya PSSI dan PT Liga akhirnya harus mencari cara bagaimana liga itu bergulir. Akhirnya ada sistem yang bubble. Nah, ada sistem bubble dan akhirnya Manahan ditunjuk menjadi sistem bubble. Sebelum liga dimulai ada pramusim namanya Piala Menpora. Aku sama Mas Babi juga dan Mas Nuno, mentorku kan Mas Babi sama Mas Nuno. Aku bilang, Mas, aku gini, misalkan ada kerjaan lagi aku siap. Itu pun aku nggak berekspektasi tinggi kan, ya oke paling motret 1-2 kali karena mungkin
Persis Solo main aku masih di Samber Nyawa. Terus aku minimal aku motret buat Samber Nyawa lah gitu. Buat sambernyawa.com motret. Oke. Dan nggak tahu gimana, tahu-tahu aku dipanggil, Mas, ini ada kontrak buat Piala Menpora, terus silakan ditandatangani dan lain-lain. Nah itu aku mulai nabung. Ya, emang belum seberapa. Terus aku nggak ada kepikiran liga mulai aku mau jadi kontributor lagi, belum ada kepikiran. Tahu-tahu ditelepon dan aku juga nggak ngubungi siapapun. Aku bilangnya cuma ke teman-teman, Mas, seperti biasa ya Samber Nyawa. Karena kalau setiap musim kan pasti kalau Persis Solo main Samber Nyawa yang didaftarkan aku sama Mas Gaden dan semuanya kan biasa. Seperti biasa aku mendaftar sambernyawa.com. Tapi aku nggak ada kepikiran untuk masuk LIB atau mungkin di hire untuk kompetisi, itu belum ada, bahkan nggak ada kepikiran untuk seperti itu. Tahu-tahu di telepon sama Jakarta, Mas, kita dari PT Liga ini untuk musim ini bisa nggak bantuin, tapi sistemnya bubble. Aku kan masih bingung bubble itu seperti apa. Terus pokoknya tak iyani lah, tak iyani. Yaudah akhirnya tak iyani, aku motret, tanda tangan kontrak. Dan puji Tuhan berlangsung bubble itu, aku kira itu cuma Liga 1, ternyata Liga 2 juga bubble di mana. Nah, dan di situ salah satu pengalaman luar biasa aku ketika aku motret Liga 1 dan Liga 2 itu di satu tempat. Di mana? Jadi satu ya. Jadi satu, dan itu tugas, dan aku ngerasa wah ini luar biasa pengalaman experience-ku yang aku dapat. Dan gak hanya itu, waktu Piala Menpora itu juga waktu hari pertama itu kan tunangan gitu. Ya. Jadi pembukaan opening yang di Manahan itu aku sorenya motret, jam 4 sore motret, jam 6 sore tunangan. Ya. Jadi jam 4 sore itu aku masih di Manahan gitu. Habis pulang motret, aku langsung ganti langsung tunangan. Itu waktu Menpora. Nah, pas Liga aku masih bergumul untuk kurang nikah ini banyak banget, dan akhirnya puji Tuhan, nggak tahu kenapa Tuhan kasih jalan itu. Hasil dari Liga itu aku hitung-hitung buat nikah. Ya. Semua. Dan nggak hanya buat nikah, itu bisa buat isen-isen omah lah istilahnya, kayak kulkas dan lain itu. Puji Tuhan tercukupi lah istilahnya seperti itu. Itu cerita dari motret itu hanya beberapa bulan ya Mas ya? Iya, cuma berapa bulan ya, dua atau 3 bulan, pokoknya nggak 1 tahun pra musim ya itu ya? Nggak, yang liga di bubble di Solo itu cuma 2 atau 3 bulan, lupa, pokoknya nggak sampai berbulan-bulan. Ya kan singkat banget kan? Iya, makanya aku juga nggak tahu, habis pikir kenapa Tuhan sebaik itu, dalam waktu 2 atau 3 bulan itu aku bisa ngumpulin uang untuk nikah. Aku juga puji Tuhan banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Bener, berprasangka baik ya. Jadi aku punya quotes juga dari seseorang, kalau kita berprasangka baik, positif, nanti Tuhan ngasih yang baik juga. Ya, afirmasi positif lah itu. Energi positif. Karena aku kan selalu bilang, ketika kita ngasih energi positif itu, ya mau nggak mau orang yang menerima kita menjadi yang positif gitu. Gitu. Oke Mas, kita ngobrol-ngobrol udah setengah jam lebih. Iya, udah ternyata. setengah jam ini udah. Udah asik juga ya, asik 12 ya? tahun Asik ya? Berkarya bareng Mana Foto. Ada untold story yang baru aja diceritakan. Cerita tersembunyi. Belum pernah gue tak ceritakan. Siapa tahu menginspirasi juga nanti. Sopo ngerti aku malah melu inspirasi nih gue. Aku malah terima kasih sama Gol, karena beberapa aku juga punya keinginan, itu inspirasinya dari dia. Sebenarnya pengen buat buku. Itu inspirasinya dari Mas Gol ini. Jadi aku dari bukumu yang karya tulis apa itu, aku menginspirasi buat buku asing nih, tapi belum kelakon loh. Ya itu menjadi inspirasi juga.
PR ku lah ke depan. Aku ya ke depan juga pengen buat buku juga mas. Iya. Banyak buku sih mas. Jadi aku tuh sukanya baca buku biografi, biografinya orang gitu. Iya. Jadi itu kan menginspirasi kisah-kisahnya. Kadang pengen nulis juga, pengen buat gitu. Ya itu kita hidup ini kan urepi mampir ngombe. Bener. Ono sing ngomong mampir guyu. Jadi ora sak lawas sih. Jadi Karo bayar utang ya. nek duwe utang kudu dibayar, wajib kuwi. Wajib. Ora dibayar dosa. Jadi kalau kita hidup hanya sesaat sementara, kita harus bermanfaat, meninggalkan jejak yang baik tadi. Ya. Dan ketika kita mungkin udah tiada, nggak ada jejaknya itu Jejak, loh. Kayak ya, kita makanya. sebagai fotografer punya karya atau gitu. Benar. Mungkin ada yang pengen disampaikan Mas Semana di penghujung acara kita. Ya, yang aku sampaikan ya tetap berafirmasi positif aja, maksudnya menularkan setiap apa yang kita lakukan itu menjadi hal-hal yang positif, menularkan hal-hal yang baik. Ketika kita punya talenta seperti motret ya kita sebar ke teman-teman atau kita sharing-sharing ke teman-teman biar bisa menjadi semangat, bisa menjadi apa ya istilahnya inspiratif ya buat mereka-mereka. Itu aja sih. Oke, mungkin itu ya Mas Semana, kita ngobrol-ngobrolnya. Mana Foto 12 tahun berkarya. Ya. Kita support terus Mas Semana, sukses, Siap, terima sehat kasih. terus. Mas Semana menginspirasi Amin. aku, banyak teman-teman juga mungkin sukses bareng pokoknya Mas. Ya, pokoknya sukses bareng. Thank you. Mungkin gitu Mas Semana waktunya, matur Thank you. suwun. Kita Terima ketemu kasih. lagi di lain waktu nanti. Siap, nanti kapan-kapan kita gas lagi. Oh, iya. Oke teman-teman sahabat Golfoto, itu tadi ngobrol-ngobrolnya sama Mana Foto. Kalau di dalam obrolan ini ada kesalahan atau kekurangan, kita mohon maaf. Kita sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya.